menjadi seorang idealis itu sangat berat gitu. Nggak semua orang tuh punya posisi dan tempat yang bisa melakukan idealisme itu gitu. Yes, setuju. Ya karena kita kan makin berkembang, kita punya keluarga, kita punya kebutuhan yang lebih gitu kan. Menjadi sebuah pilihan gitu dia. Ya. Pilihannya itu mau idealis atau lo mau dalam industri yang emang komersialitas gitu. Ya. Dan nggak semua orang punya privilege untuk melakukan idealisme mereka gitu kan. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng sama Dias Danar di Bersinema. Kali ini Bersinema dengan sutradara yang gue mengenalnya cukup sudah lama. Bahkan dari zaman gue SMA dia sudah jadi juri untuk film pendek yang gue ikut lombanya. Itu mulai dari sosok, wah ini tuh ternyata Mas Rako Priyanto sudah hadir di sini. Yes, thank you. Apa kabar Mas? Baik banget ya. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ketemu sehat, kita lagi Insya hari Allah. ini. Beberapa waktu lalu gala premier film terbaru dari Mas Rako, Bisnis proposal. Bisnis Proposal. Tapi sebelumnya tadi gue bilang Mas, jadi zaman gue SMA, jadi gue sama teman-teman SMA ikut festival film pendek gitu. Yang ngadain tuh salah satu SMA di Jakarta. Dan salah satu jurinya adalah Mas Rako. Gue lupa dia. Asli 2005, 2006. Maaf ya. Gak apa-apa, karena gue tahu film, tapi itu teringat di gue dan teman-teman Mas. Oke. Kita ya, kayak oke. wow, Ya, jurinya Mas Rako gitu loh. Alhamdulillah ya. Dan sekarang lu hadir di Bersinema, thank you banget Mas Rako. Dan selalu orang yang baik untuk orang yang baru kenal. Kita pertama kali kenal dan ngobrol tuh intens waktu di kapal pesiar Mas. Iya, asal kau bahagia. Asal kau bahagia. Jam kita sama kan? Iya benar. Kesamaan jam ya, salah satu merek itu. Akhirnya ngobrol dari situ dan yes, inilah Bersinema podcast pengen menghadirkan orang-orang yang pernah memang relate sama gue, punya Passion. penasaran pribadi terhadap tamu gue gitu Mas. Dan Oke. Mas Rako ada di sini. Oke, thank you udah ada di sini. Yes, ya, diundang. berarti total berkarya udah berapa tahun Mas Rako Mas? Film pertama gue tuh rilis tahun 2005. 2005 tuh Ungu Violet. Ya. Rizky Anggono, Dian Sastro. Ya. Ya, itu sampai sekarang gue akan sedang dalam proses produksi film yang ke-38. 38 bro. Bahkan sama umur gue banyak film Mas Rako. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih 38 film. Ini lagi proses. Dan diawali di 2005 film panjang pertama. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya di 2002 Mas Rako udah terlibat di film Ada Apa Dengan Cinta ya. Iya. Banyak yang belum dan gak sadar tuh. Tadi gue ngobrol sama dia anak-anak Gen Z Mas. Oke. Nah nih produser dan kameramen gue anak Gen Z. Lu tahu ADC gak? Iya tahu. Tahu gak siapa yang nulis puisi? Gak tahu. Nah inilah sosoknya. Nggak cocok ya. Ini dia sosok yang menuliskan puisi di film Ada Apa Dengan Cinta. Iya. Yang pertama. Ya jadi ceritanya tuh memang awal karir gue itu kan bareng Rudi Sudjarwo. Ya kan Rudi baru pulang dari San Francisco, dia sekolah film, terus kita nongkrong, terus udah kita coba-coba bikin film independen banget dia. Waktu itu judulnya Bintang Jatuh kalau pernah dengar kan. Yang main Dian Sastro juga. Terus sama Marcella sama Gary Iskak waktu itu. Terus abis itu ternyata kita tuh direcruit sama Miles sama Mbak Mira. Kebetulan Mas Riza lagi ngambil S2 di London skenario. Akhirnya Rudy yang suruh ngedirect kan. Ya, Rudy ngajak gue jadi Astrada. Nah memang di saat itu tuh apa ya namanya juga masih muda ya. Ini gue emang lagi resah, gue suka naik motor kemana-mana, suka keliling Indonesia gitu kan. Motoran keliling Indonesia Mas Rako? Nggak motoran sih, maksudnya ya naik angkutan umum, entah pesawat, entah kereta, di sana nyewa motor yang kayak gitulah keliling-keliling gitu kan. Nah, gue punya satu jurnal yang memang apa ya kayak kontemplasi gue, apapun gue tulis di situ gitu, baik puisi apa yang gue rasain. Nah tiba-tiba gue nggak tahu gimana tuh nyampe ke telinganya Mbak Mira Lesmana gitu kan. Gue lagi produksi ADC kan, bantuin Rudy gitu. Terus Rako, gue denger lo suka nulis puisi ya. Waduh. Oke, terus menarik nih, belum pernah diceritakan. Terus coba lo bikin dong gitu kan. Nah puisinya siapa nih? Puisinya Rangga. Oke, puisinya Rangga is oke menurut gue ya, karena kan karakternya Niko Rangga itu kan cool, emang apa ya nggak populer gitu, anti mainstream gitu kan. Gue bisa bikin lah gitu. Sama puisinya Cinta juga. Nah itu problem buat gue tuh dia.
Gue harus membayangkan gue menjadi sosok seorang wanita cantik SMA populer tuh gue agak-agak lucu gitu. Kira-kira gimana ya? Ya udahlah, akhirnya gue coba tulis aja gitu. Ngasal aja gue nulisnya sebenarnya, pakai bolpen di ruang kerja Miles gitu, di ruang Astrada, asisten sutradara gitu. Gue nulis aja gitu 3 atau 4 puisi gitu. Gue kasih ke Mbak Mira langsung. Kayaknya oke nih gitu. Terus dikirim ke Riri di London kan, Mas Riri kan. Mas Riri juga kayaknya responnya positif. Terus ya udah pakai aja nih gitu. Udah dipakai, dimasukin ke skenarionya Mas Jujur Prananto kan. Terus Mas Jujur langsung, waduh Rako, kenapa Mas? Ini kayak saya sebagai penulis skenario nggak terkenal, kamu yang terkenal nih kayaknya. Dan terbukti sampai sekarang puisinya masih nempel Mas. Ya sebenarnya gue juga nggak ngerti sih gimana gitu kan. Dan ini kan mau ada lagi nih film Miles kan. Betul, Rangga Cinta. Rangga dan Cinta kan. Kemarin juga dikontak sama Mbak Mira. Untuk kembali menuliskan. Enggak, yang dulu dipakai lagi gitu. Yang dulu dipakai lagi. Gitu. Jadi kan ada beberapa yang tentang seseorang. Judulnya gue lupa ya. Iya kan. Pokoknya gitulah. Tahu gak? Kulari ke hutan. Kemudian menyanyiku. Itu Mas Rako bro. Harus aku belok ke pantai, itu Mas Rako. Ya intinya semuanya tuh gue sih yang bikin. Iya, puisi-puisi yang ada di situ, yang di akhir kan juga Mas, perempuan datang atas nama cinta, bunda pergi karena cinta. Ya karena gue Astrada, gue reading, gue baca skenario, gue juga ikut develop skenario, jadi gue tahu intinya kan. Makanya tuh gue tuangin ke puisi itu gitu. Salah satu targetnya adalah ke sini setelah selesai syutingnya Mbak Mira Lesmana Mas Riri, kita pengen undang. Nah ini kan bisa disambungin nih berarti nih. Berarti puisi yang waktu itu dibuat untuk ADC akan dipakai lagi di Rangga Cinta nih. Iya. Tapi gue lebih jelasnya nggak tahu ya, karena gue cuma dihubungin sama Mbak Mira. Mbak Mira bilang, Rako puisinya gue pakai lagi ya, monggo Mbak silahkan gitu. Itu gimana tuh Mas filmnya jadi fenomenal itu, dan puisinya setelah itu cowok-cowok jadi berpuisi. Terus terang gue nggak nyangka sih dia. Semua cowok jadi sok-sok berpuisi, belok ke hutan lari ke pantai Mas. Terus terang gue nggak nyangka. Terus yang kedua tuh sebenarnya gue agak-agak minder gitu. Mindernya tuh karena ya dulu kan gue anak band, anak rock gitu kan. Terus image gue kan ya celana jeans, naik motor gitu-gitu, hitam-hitam gitu kan. Backpacker kemana tiba-tiba gitu. Oh ini masih puisinya cinta nih, itu kayak bikin. Tapi ya ternyata itu hal yang positif gitu. Sampai sekarang pun masih banyak yang suka nge-DM gue sih. Yang suka nge-DM gue, terus dia bikin kayak video videografi gitu pakai puisi gue gitu, banyak sih. Lahirnya atas gimana sih Mas? Apakah emang masa muda Mas Rako karena sering keliling Indonesia itu jadi dapat banyak inspirasi, atau sering baca buku? Karena bahasa yang digunakan kan di tahun 2002 itu hal yang nggak lazim ya, dengan kata-kata yang kayak gitu Mas. Puisinya tuh bagus banget gitu kata-katanya. Jadi sebenarnya tuh root gue tuh sebenarnya musik sih. Kan gue main piano, main gitar gitu kan. Gue suka bikin lagu meskipun nggak pernah gue publish gitu. Nah sebenarnya puisi itu berawal dari gue suka nulis lirik sebenarnya, lirik lagu gitu. Ya udah berkembang, jadi gue keliling, gue ngeliat apa yang gue lihat gue tulis segala macam. Gue juga suka suka baca beberapa karyanya W.S. Rendra, terus Katon Bagaskara juga pernah bikin buku puisi dari lirik lagu dia, Club Project itu. Ya itu juga sedikit banyak mempengaruhi sih gitu. Jadinya sampai sekarang masih ya, pada saat itu momen itu yang keluar. Iya dan ya memang saat itu tuh kayak gimana ya, kayak gua dalam posisi yang tidak dalam keterbatasan gitu dia. Jadi sebuah kata idiom yang misalkan bisa dipakai ke buah atau binatang atau sesuatu yang bukan manusia tuh gue aplikasikan, gue personifikasi ke manusia gitu. Kayak misalkan setandan rindu gitu. Setandan tuh kan untuk pingsan kan. Ya, kayak gitu-gitu. Maksudnya waktu itu gue masih yang suka gitu-gitulah gitu. Gue suka nulis-nulis di tembok. Iya, gue kalau jalan tuh bawa pensil, gue tulis di tembok mana, ntar gue jalan lagi. Di rumah gue juga, di kamar gue juga banyak gitu. Nggak harus melulu satu puisi, tapi kata-kata apa segala macam gitu ya. Ya jadi kayak gue suka vandalisme juga sih. Berarti kalau di TikTok lagi viral kata-kata hari ini, Mas Rako dari dulu udah bikin kata-kata hari ini tuh Mas. Tapi di tembok, tembok-tembok orang. Dulu kan belum ada ya. Jadi prosesnya sebegitu menyenangkan dan nempelnya tuh sampai ya 2002 berarti 20 tahun lebih. Puisi itu, makanya tadi mereka kaget nih dengan pas tadi fakta itu. Lu tahu nggak yang nulis siapa gitu? Jadi mau dipakai lagi. Gitulah, maksudnya ya itu proses sih dia. Sebenarnya itu nggak yang tiba-tiba jadi dalam semalam gitu, enggak. Ya karena
proses itu tuh apa ya gue keliling apa segala macem gitu ya. Sampai sekarang masih sering nulis puisi Mas? Nah sekarang udah enggak. Lirik kadang-kadang. Oke. Tapi kalau puisi kayak udah enggak, kayak sini gue udah kayak kayak nggak kena lagi gitu. Tapi gue nggak tahu sih, maksudnya gue lagi kepikiran sih, maksudnya apa kalau gue mau bikin buku gitu. Iya, dari kumpulan. Nah, jurnalnya waktu itu masih ada Mas yang Mas Rako di perjalanan. Kayaknya ada sih, tapi gue masih cari sih. Karena jujur, maksudnya di dalam jurnal itu juga banyak banyak pikiran-pikiran gue yang mungkin kalau gue utarakan sekarang tuh mungkin akan sedikit menyebalkan sih gitu. Tapi itu harta karun Mas untuk seorang seniman kayak Mas Rako, apalagi seorang sutradara yang ya dari buku itu mungkin bisa jadi yang tadi dibilang jadi buku baru lagi yang emang cerita tentang Mas Rako, atau punya cerita-cerita baru lagi lahir dari buku itu Mas. Ya mungkin karena memang kebiasaan gue bikin jurnal itu, dan ternyata ketika gue masuk ke Miles kan, terus gue ketemu Mas Riri ngobrol. Ternyata dalam prosesnya tuh Mas Riri juga selalu bikin jurnal dalam film gitu. Ya, dan itu prosesnya gue ikutin akhirnya. Ketika gue bikin Ungu Violet itu gue bikin ada satu buku jurnal khusus Ungu Violet tuh. Jadi gue keliling Jakarta, gue mau motret demografinya, penduduknya, gue motret geografis Jakarta, kondisi-kondisinya gitu. Terus pandangan production design fashion yang lagi tren saat itu warna apa, dan udah sampai mana sih film Indonesia. Ada tuh gue jurnal-jurnalnya, tapi ya gue nggak tahu, mesti gue cari lagi sih gitu. Ada di mana? Iya, dalam perjalanan ke sini karena mungkin ya dulu sih apa-apa gue tulis gitu. Apapun yang ada di mindset gue tuh gue tulis gitu. Apapun yang keresahan gue tulis. Apapun pandangan gue tentang sebuah skenario tuh pasti gue tulis gitu. Tentang film-film gue pasti gue tulis gitu. Entah itu filosofinya atau secara akademisinya film gitu kan. Gue coba nyari referensi di buku-buku film, di koleksi-koleksi gue di rumah gitu. Jadi, nah dalam perjalanan prosesnya itu udah nggak gue pakai lagi tuh jurnal, karena tiba-tiba tuh udah kayak ngeblend aja di gue gitu. Ya udah masuk secara bawah sadar, emang udah autopilot gitu ya. Jadi gue udah nggak perlu lagi tuh gitu. Jadi kayak ya udah semua tuh berproses di kepala dan hati gue aja gitu. Itu jadi lebih memudahkan apa gimana Mas? Karena biasanya nulis kan ada yang dituangkan dan kelihatan nih. Kalau semua di sini kan kadang kayak oh iya ada momen-momen yang ini atau ada momen-momen yang akhirnya kelepas. Sebenarnya sih nggak akan kelepas sih kalau kita bisa konsentrasi gitu ya. Kita nggak akan lepas karena memang kita harus tahu dulu benang merahnya gitu dia ketika bikin film tuh, ini film tentang apa sih gitu. Premisnya apa, dan maksud gue semua premis itu, semua genre film tuh punya rules gitu. Kayak misalnya kayak genre whodunit atau genre yang lain itu pasti punya rule gitu. Siapa yang melakukan pembunuhan ini itu pasti punya rule yang pakem gitu. Romcom, romantic comedy juga pasti punya pakemnya gitu. Pakemnya kayak cewek ketemu cowok, terus gimana cowok dan cewek jadian, akhirnya mereka ketemu problem, mereka pisah, terus gimana lagi jadiannya lagi. Cuma itu aja sebenarnya. Formulanya dan semua genre itu punya itu gitu. Jadi ya udah, kalau kita udah tahu secara garis besarnya sih kayak udah nggak perlu lagi sih gitu. Karena berprosesnya akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu yang akhirnya muncul di etos kerjanya Mas Rako gitu ya. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan tuh sebenarnya cuma film itu adalah bahasa komunikasi visual, audio visual aja sebenarnya. Oke. Jadi semua yang dilakukan itu bagaimana kita berkomunikasi kepada penonton dengan bahasa visual gitu. Itu aja sih. Kan Mas Rako berarti nyimpen pace-nya Mas Rako di dirinya Mas Rako tuh akhirnya secara berproses gitu. Nyamain pacing ke teman-teman yang lain gimana Mas, ke tim, ke Astrada, ke DOP gitu kan, ini kan diproses semua apa segala macam. Nah, nyamainnya gimana tuh Mas supaya bisa? Ya sebenarnya nyamainnya itu tergantung dari projectnya aja sih. Kita lagi ngerjain apa, kita duduk bareng kru siapa gitu kan. Ada transfer knowledge pastinya, pengennya kita apa, seperti apa, maksudnya kayak bentuknya mau seperti apa, tempo pacingnya, terus moodnya mau kayak apa gitu kan. Ya udah, maksudnya kita transfer aja gitu. Dan biasanya gue open sih, karena gue memberi kesempatan dan respect kepada kru yang kerja bareng gue gitu. Jadi gue selalu terbuka gitu, Misalkan kayak art director atau production design kan, gue biasa kerja sama Ari Yuwono, sama Ricardo Marpaung, sama Frans Maat gitu. Ya
gue open ke mereka gitu. Nanti mereka datang ke gue, tinggal kita menyamakan perspektif masing-masing aja gitu. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa pemilihan warnanya monokrom misalkan, atau komplement atau apa gitu kan. Ya tinggal kita menyamakan aja gitu. Kayak apa ya? Karena film itu kan sebenarnya kan production design gitu. Film itu production design. Tapi ada juga orang yang bilang film itu art gitu, seni gitu. Nah kalau film itu dianggap sebagai seni, gue nggak ikut-ikutan deh, karena seni itu bebas ya. Wow, oke. Seni itu bebas karena misalkan kayak siapa ngelukis matanya di bawah, hidungnya di sini, bebas lah ya, ekspresif gitu. Nah kalau film itu sebenarnya dia production design, produk yang harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi manapun. Baik itu dari sisi investasi, dari sisi apapun lah, dari sisi kreatif gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah oleh karena itu, gua memaknai itu, gua ngeliat film itu nggak 120 menit, Gua melihat film itu adalah satu titik kalau gua ngelihatnya. Jadi film itu kan sebenarnya kan rangkaian dari titik-titik kan, titik-titik dirangkai, jadinya kayak kereta api lah lewat gitu depan kita. Itu kan frame kan. Nah gua ngelihatnya itu per frame kalau gua. Gue ngeliatnya nggak satu utuh gitu, enggak. Jadi gue ngeliatnya per frame. Jadi ketika kayak kita motret still foto aja gitu. Ketika kita motret still foto kan kita harus tahu komposisinya bener apa enggak, balance colornya bener apa enggak, ekspresinya bener apa enggak. Nah gue ngeliatnya dari detail itu sebenarnya. Berarti bisa dibilang Mas Rako sutradara yang detail, perfeksionis gitu untuk tiap frame-nya di. Iya, gue termasuk, ya gue nggak tahu ya, yang bisa menilai kan orang lain, teman-teman kru ya. Yang kerja sama ya. Iya, tapi gue memang rewel sih, kalau ada rambut ngelewer dikit, kordennya nggak bener, tuh gue rewel banget sih. Dan emang komposisinya harus bener gitu. Maksudnya kan banyak sih, maksudnya kan secara teori akademisi itu film tuh banyak banget gitu. Iya. Dapat ininya dari siapa sih Mas? Pembelajaran kan dulu emang jadi astronauta Mas Rudi Sudjarwo ya, terus berproses bareng sama Mbak Mira dan juga Mas Riri gitu. Apa kebiasaan-kebiasaan dari Mas Rudi, kemudian juga Mas Riri, Mbak Mira tuh kebawa juga ke Mas Rako ya? Jadi gue tuh lulusan keuangan perbankan. Itu makanya kampus Tekpi Mas ya? Tekpi kan kampus Tekpi kok film. Nah ini gimana terus, nih? Ya seperti tadi gue bilang ya, gue suka main musik, tapi gue juga suka motret juga. Suka motret, suka gambar, suka ngelukis gitu kan. Ya udah, terus akhirnya gue bantuin Rudi. Ya ketika gue datang gue kan zero knowledge gitu. Rudi pulang dari San Francisco tuh langsung gue dikasih buku-buku gitu. Ini nih produksi film nih, buang gitu, dibuang ke depan gue kan. Ya udah gue harus belajar itu gitu. Terus waktu itu Rudi ngomong, lo kalau menjadi filmmaker lo harus jago ngedit. Gitu. Wow, itu kata-katanya Mas Rudi. Lo harus jago ngedit. Gue belajar ngedit akhirnya. Jadi belajar ngedit, gue bikin shot, gue edit sendiri bikin iklan apa tuh namanya PSI iklan pesan layanan masyarakat itu gitu, gue edit sendiri gitu. Nah sebenarnya ketika kemudian gue masuk Miles itu kayak gue masuk inkubasi gitu dia. Inkubasi gue tuh di Miles gitu. Di situ tuh gue ketemu Mas Riri, Mbak Mira, Mas Jujur Prananto, Anto Hud sama Meli, DOP-nya Bang Oi, artnya Anto Sinaga. Iya ya. Terus nama luar biasa ya di industri ya. Yang nongkrong di situ tuh kayak Teddy, kayak Rizal Mantovani, Dimas J. Yang keluar masuk Miles tuh orang-orang itu, teman-teman itu gitu. Kalau gini Mas, Miles tuh potlotnya film. Betul. Jadi inkubasi gue tuh di situ gitu. Nah, ya udah di situ berkembang lah, kan ada Lasha juga, ada Agung Sentosa. Mas Mas Katon, ada almarhum si Sofyan de Souza. Jadi kita bener-bener ada Prima Rusdi, ada Mbak Prima. Kita duduk di situ tuh bener-bener ya tiap harinya tuh kita diskusi gitu. Ada film baru rilis misalkan di Cannes, atau film baru ada main di Sundance ataupun di 21 tuh selalu kita obrolin gitu. Dibahas dengan perspektif kita masing-masing nih gitu. Keren. Nah disitulah inkubasi gue di situ kan. Nah terus tiba-tiba Cinemart waktu itu mau bikin sinetronnya. Mas Jujur lah di kontrak lah sebagai penulisnya. Mas Jujur ngerasa kayak, Rako gue jauh nih sama generasi muda saat itu ya, tahun 2000-an awal. Lu bantuin gue dong gitu. Nah dari situ gue keluar tuh dari inkubasi itu gue keluar. Tapi ya gue udah sering ya bikin video klip apa gitu. PSA tadi juga sering, video klip apapun gitu. Akhirnya gue keluar dari Miles gitu. Terus
ternyata gue di Sinemart dikasih kesempatan sama Pak Leo Sutanto. Iya, Pak Leo Sutanto dulu. Untuk bikin Ungu Violet. Ya udah situ awalnya sebenarnya. Gile, sampai perjalanan 38. Sekarang lagi persiapan film ke-38. 38 persiapannya. Ada satu film yang waktu pandemi Mas kita take ya. Aku jadi penyiar radio ya Mas. Tapi iya ada kok, jadi ada satu film itu ceritanya ada penyiar radionya. Dua karakter ini dengerin dari radio info-infonya. Nah gue diminta sama Mas Rako buat nge-guide ya. Dan itu ya berarti bisa dibilang gue pernah direct Mas Rako coy. Iya dong, walaupun audio only. Iya. Audio. Iya, tapi akhirnya bertumbuh sampai sekarang 38 yang sekarang lagi produksi adalah film ke-38. Tapi pengen tarik dulu, apa yang Mas Rako rasain saat lahir film pertama tuh sebagai sutradara, Mas? Itu dulu karena kan sebelumnya memang ada di antara orang-orang luar biasa nih tadi nama-nama yang disebut di Miles gitu. Akhirnya keluar sutradara nih gitu. Apa Mas perasaannya pada saat itu? Kalau boleh di-recall. Ya apa ya seneng juga sih, seneng. Jadi begitu proses selesai gitu kan. Karena pernah, jadi suatu masa tuh nggak tahu Rudy masih ingat apa enggak gitu. Pas kita habis pemutaran film Bintang Jatuh tuh, Rudy nyamperin gue terus bilang, gue mau hidup di film gitu. Terus gue bilang, gue juga mau hidup di film. Wow. Terus kita salaman gitu. Wow, ada janji darah. Ya udah akhirnya pas gue bikin Ungu Violet gitu kan, gue bilang ya, sebelumnya gue bikin film pendek dulu sih, bikin film pendek dan kebetulan masuk festival-festival gitu. Gue kasih pialanya ke Rudy, nih Rud, buat lo nih gitu. Ketika gue bikin Ungu Violet itu ya pasti seneng banget kan. Pertama kali yang gue preview itu Mas Riri sebenarnya. Kasih lihat Mas Riri lihat. Mas Riri nonton sama Mbak Mira dan mereka ngasih masukan apa segala macam, kita bahas gitu. Ya ketika itu keluar gue seneng banget sih karena kayak oke, ini gue mau di sini nih gitu. Karena waktu itu juga masih idealis, masih segala macam kan gitu. Nah terus tiba-tiba ternyata idealis itu tuh perjuangannya tuh berat banget gitu. Menjadi seorang idealis tuh sangat berat gitu. Nggak semua orang tuh punya posisi dan tempat yang bisa melakukan idealisme itu gitu. Yes, setuju. Ya karena kita kan makin berkembang, kita punya keluarga, kita punya kebutuhan yang lebih gitu kan. Menjadi sebuah pilihan gitu Dias. Ya. Pilihannya tuh mau idealis atau lo mau dalam industri yang emang komersialitas gitu. Ya. Dan nggak semua orang punya privilege untuk melakukan idealisme mereka gitu kan. Ya udah, akhirnya gue larinya ke komersil, terus apa namanya? Dan ternyata itu terus terang aja karir gue stuck di situ. Gue jujur aja, gue stuck gitu karena gue memang ngejar komersialitas gitu. Sampai pada satu titik itu gue ngerasa kayaknya gue udah enough deh untuk melakukan hal seperti ini gitu. Karena gue ngerasa kayak membohongi diri gue sendiri gitu. Ada kegelisahan, ada kegelisahan di diri gue gitu. Kayak ada something yang sebenarnya menyadarkan gue tuh kayak teman-teman dengan karya-karya mereka gitu kan, kayak mereka udah sampai sini, kenapa gue stay di sini gitu. Jadi gue ngerasa kayak kegelisahan itu tuh akhirnya keluar dan ternyata istri gue juga sangat ngedukung gue gitu, kayak kita pokoknya di belakang kamu lah gitu, maksudnya kita akan support kamu gitu dengan karir kamu gitu. Dan menurut gue itu sangat susah sih menurut gue kan, dengan kebiasaan kehidupan yang ya lumayan gitu kan, sebagai sutradara film gitu kan, terus tiba-tiba dikasih pilihan kayak gitu tuh agak ya udah. Dan kita komitmen, benar kita komitmen, jadi kita turunin semua ekspektasi kita, kita turunin semua ya, istri gua, anak-anak gua turunin gitu. Dan udah gue mulai melangkah dengan satu hal yang emang gue mau nih. Lahirlah Sang Kiai itu sebenarnya. Itu titik baliknya akhirnya dari ke Mas Rako ngerasa stuck di komersialitas itulah ya. Komersialitas yang ya gitulah gitu. Betul. Akhirnya Sang Kiai lah yang jadi titik balik Mas. Dan setelah itu baru berproses sampai dengan saat ini. Saat ini gitu. Ya Sang Kiai itu kan prosesnya sangat panjang dia. Hampir 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun karena memang kita ngangkatnya kan karakter Mbah Hashim Asy'ari kan, pendiri NU dan apa namanya, kepala pesantren Tebu Ireng, kakeknya Gus Dur gitu kan. Jadi memang prosesnya tuh sangat luar biasa lah gitu. Dan ya udah dari situ tuh kayak titik balik gua untuk gua kemudian berpikir lebih benar gitu. Dan waktu itu kan ya memang Sang Kiai itu kan
menang Ya, FFI, gue FFI. juga menang. Kita dapat berapa piala? 7 ya pada momen itu Mas ya. 7 8. Wow, oke. Terus nextnya gue juga masih terus berkutat dengan itu. Gue bikin film 3 Nafas Likas, biopik tentang istrinya Pak Jamin Ginting, Iya. pahlawan nasional. Ya udah, akhirnya nominasi lagi. Iya. Bahkan nominasinya waktu itu berapa ya? 12 atau 13, tapi kita cuma menang 1. Ya udah, dari situ gue berproses. Akhirnya gue berkesimpulan bahwa kayaknya gue lebih baik bikin film bagus tapi nggak laku daripada gue bikin film laku tapi gue nyesek gitu. Nggak happy di sininya. Jadi- Tapi ngejaga keseimbangannya gimana Mas? Kan kebutuhannya tetap berkenaan dengan teman-teman eksekutif produser. Iya. Karena gini, karena menurut gue kalau kita bikin film yang berkualitas itu produser masih punya ekspektasi untuk karya dia gitu. Tapi kalau kita bikin film yang biasa-biasa aja nih, misalkan ya, terus tiba-tiba boom gitu ya, boom penontonnya mungkin box office banget, tapi secara kualitas biasa itu pasti nanti decline, dia akan turun gitu. Tapi kalau ini pengalaman gue dari 2005 sampai sekarang ya, mungkin bisa sharing buat teman-teman. Tapi kalau kita selalu bikin film yang berkualitas gitu, yang dekat dengan penonton gitu ya, yang paling enggak yang bener lah. Itu kita akan sustainable sih, kita akan terus gitu, akan bertahan gitu. Tapi di momen sekarang dengan banyaknya bermunculan sineas-sineas baru gitu ya, either dari sutradara, DP, editor dan lain-lain, dengan kebutuhan industri sekarang bisa nggak Mas tetap ngejaga yang tadi Mas Rako bilang, idealismenya tetap dipertahankan gitu? Ya sebenarnya bisa sih, bisa. ya? Karena gini, karena film itu kan personifikasi filmmakernya kan. Ya. Jadi misalkan gue dapat skenario yang sama dengan Dias, belum tentu bikinnya sama. Iya benar. Jadi sebenarnya film itu cerminan dari seniman itu sendiri gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Begitu banyak pelukis dengan aliran yang sama. Betul. Gitu. Maksudnya kan kayak misalkan Raden Saleh sama Basuki Abdullah, kan sama tuh alirannya. Atau Picasso dengan siapa misalkan ya. Itu tapi kan bentuknya beda. Iya. Gitu loh. Nah, Hasil akhirnya beda. hasil akhirnya yang beda keluar. gitu. Nah, trademark itu sebenarnya yang menjadi kekuatan dari setiap karya individual filmmaker ini sebenarnya. Dan Mas Rako ngejaga itu di tiap karya-karyanya Mas Rako. Iya pasti, karena itu menurut gua kita nggak usah jagain pun itu secara otomatis. Karena gini karena menurut gua kreatif itu adalah memori gitu. Kreatif itu adalah datang dari kenangan kita gitu. Jadi kita sebenarnya kreatif kita tuh kumpulan dari memori-memori kita dari kita kecil, dari kita lahir gitu. Bagaimana kita melihat sebuah masyarakat, bagaimana kita melihat etnis, bagaimana kita melihat kelas sosial, bagaimana kita melihat konflik, itu semua kan terbentuk dari dari kita kecil kan. Nah, itulah yang kita tertarik terhadap apa, dan itu ketertarikan interest itu yang kemudian menjadi akar dari kreativitas kita gitu. Jadi sentuhan kayak kita bisa tahu, oh ini Mas Rako banget nih. Akhirnya statement penonton jadinya gitu ya Mas. Iya, ada gitunya ya. Meskipun kita punya rules dalam film ya, karena film tuh tetap aja punya teori yang harus kita lakuin gitu, kayak hampir kayak matematika sebenarnya. Teori gitu. Nah, apalagi sekarang di zaman digital maksudnya everybody can love something different gitu. Kayak misalkan gue punya anak 2 nih, yang ini suka ini, yang ini suka ini. Karena ketika kita nonton digital, misalkan kayak ya mungkin saluran YouTube atau apapun, itu apapun tuh bisa kemana-mana gitu. Nggak kayak dulu kan, misalkan kita nonton RCTI aja. Udah di situ. Ya udah nih, seragam nih. Apalagi betul. dulu TVRI gitu ya. Ya udah seragam aja gitu. Nah sekarang kan everybody jadi bisa berkarya apapun. Kalau kita ngeliat kayak musisi kayak atau filmmaker ya, pokoknya semua ini ya, kita tuh bener-bener tiba-tiba bisa keluar yang beda-beda banget gitu, dengan ciri khas masing-masing kan. Nah itu karena adanya generasi sosmed ini gitu. Dan itu yang terjadi sekarang ya. Berarti memang pembaharuannya adalah ya setiap generasi punya ciri khas masing-masing yang jadinya trademarknya mereka juga gitu ya. Mas, dari banyaknya genre yang udah Mas Rako kerjain di 38, ini yang paling nyaman kalau boleh gue tanya, Mas Rako paling nyaman ngerjain yang genre seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau gue sih ya paling nyaman sih drama. Drama ya? Iya, drama. Tapi kan
gue juga punya passion untuk ngerjain hal yang lain gitu. Tantangan juga buat Mas Rako untuk kerjain hal-hal yang lain ya. Iya. Karena ya pasti gue punya insight sendiri gitu kan, gue punya insight, punya pandangan sendiri gitu sih. Yes, Perfect Stranger waktu itu saat tayang itu viral dan ramai di mana-mana tuh Mas. Dan itu Mas Rako ngerjainnya dengan sangat luar biasa. Itu gue hindari pertama kali nonton, nggak mau sama istri dulu nontonnya. Aku cerita ya waktu itu kalau nggak salah ketemu ya Mas, gue nonton ini. Takut HP-nya diperiksa ya? Takut dia curiga aja. Sebenarnya kalau periksa nggak apa-apa. Nah, ini kan adaptasi tuh Mas pada saat itu ya, Perfect Stranger. Dan yang lagi dikerjakan sekarang pun A Business Proposal, adaptasi dari webtoon. Nah, Mas Rako gimana Mas dari awalnya berproses? Ada emang kayak tadi Sang Kiai ada sosok aslinya, kemudian juga Tiga Nafas Likas, tapi sekarang ada adaptasi. Nah itu beda ini nggak pendekatan dari seorang Mas Rako ke film-filmnya? Ya sebenarnya agak beda sih. Sebenarnya bahasanya tuh mungkin bukan adaptasi ya, karena kalau adaptasi itu kan sebenarnya bagaimana sebuah karya seni itu diadaptasi supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Iya. Gitu kan sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya itu kita ngebahas apa nih, bisnis proposal? Bisnis proposal. Oke, bisnis proposal. Bisnis proposal tuh awalnya dari novel sebenarnya. Yes. Kemudian diadaptasi ke webtoon. Nah, itu benar tuh istilahnya adaptasi. Adaptasi, ya kan? Oke. Karena kan kalau novel kan imajinasi orang tuh kemana-mana gitu kan, beda-beda lah bentuk karakternya, apa situasinya gitu. Kemudian diadaptasi ke webtoon tuh. Nah, webtoon kan jadi kayak apa ya, kayak mengkerucut gitu. Ekspektasi orang atau kayak harapan orang jadi ngelihat bentuknya nih, bentuknya Kang Taimu tuh kayak gini, Sing Hari tuh kayak gini gitu kan, dan karakter-karakter lainnya gitu. Nah sebenarnya dari webtoon ke film itu ada istilahnya dia namanya ekranisasi. Ekranisasi. Dari bahasa Prancis namanya ekron. Jadi artinya apa Mas? Memindahkan dari karya sastra atau apapun bentuk sastra digital ataupun cetak gitu ke dalam layar lebar atau layar televisi, itu namanya ekranisasi gitu. Oh, berarti bukan adaptasi. Selama ini pengharfiahannya kan adaptasi ya kita tahunya kan. Mungkin bisa ditambahin ya ekranisasi adaptif gitu. Kenapa ada adaptasinya? Karena kita menyesuaikan dengan Indonesia dong. Betul. Ya kan, kita kan bukan Korea gitu. Kita harus Indonesia gitu. Nah sebenarnya seri dramanya itu juga sebenarnya ekranisasi sebenarnya, perpindahan itu ke dari webtoon ke seri drama, ke series gitu. Ekranisasi. Karena kalau adaptasi ya memang menyesuaikan, kayak contohnya adaptasi itu gini, kayak Mahabharata versi India ke Indonesia kan beda. Diadaptasi supaya bisa beradaptasi, bentuk misalkan bentuk Gatot Kacanya beda. Kalau di versi Indonesia ada Punokawan Semar dan anak-anaknya gitu kan, Gareng Petruk itu Bagong, terus karakter Durnanya jadi jahat versi Indonesia nih gitu kan. Nah kalau ekranisasi itu beda sebenarnya ya, punya interpretasi sendiri juga gitu kan. Kayak misalkan webtoon ke series Koreanya gitu, Sing Hari ketika dia ngedit pertama dengan Kang Tae-mu tuh dia pakai wig pink misalkan di webtoon gitu. Nah di seriesnya tuh pakai wignya tuh agak-agak brunette blonde gitu. Jadi agak-agak beda sih sebenarnya gitu. Nah sebenarnya gue ngeliatnya sih gini sih, Dias, tadi Dias nanya apa sih? Oh prosesnya. Prosesnya Ya sebenarnya webtoon itu kan bisa juga dibilang kayak ini loh, kayak apa, storyboard sebenarnya kan. Iya ya, karena hampir kayak storyboard kan. Nah oleh karena itu memang gue tidak terlalu kemudian fokus ke webtoonnya, karena gue takut jadi kebawa gitu. Karena kan ini memang egosentris seniman sih menurut gue. Ego seorang seniman tuh pasti kan pengen menciptakan sesuatu dari inside dia kan. Karena seni ini kan datangnya dari kita masing-masing. Seperti kita bahas tadi, masing-masing pasti beda gitu kan. Nah itu makanya kemudian base gue tuh ya, base kerja gue ya skenario sebenarnya. Based on skenario Mas Aditya Mulya. Nah itulah yang gue terjemahkan gitu. Kayak contohnya misalkan di webtoonnya namanya Kang Tae-mu gitu kan. Di skenarionya Mas Adit yang udah diekranisasi adaptif ke Indonesia, namanya jadi Utama Wibowo gitu. Mas Utama Wibowo gitu. Gak mungkin kan yang namanya Mas Utama Wibowo tiba-tiba mukanya tuh Korea gitu. Ataupun orang Sumatera kan gak mungkin looknya. Terus yang ceweknya dari Sing Hari gitu kan. Terus tiba-tiba di skenario namanya Sariwardani Sujarwo gitu. Kan gak mungkin. Gak mungkin. Gue harus ada, ya itu gue bilang adaptif itu. Prosesnya begitu sih sebenarnya gitu. Dan antara
antara bentuk apa ya apa sih kepribadian webtoon dengan film itu kan beda. Iya. Maksudnya kanvasnya webtoon mungkin dia bisa 102 episode gitu. Iya. Film kan mentok 120. 120 menit itu ya udah lama banget ya Mas. Iya, Jam tayang cuma 4 tuh kalau 120. Iya. Nah, misalkan seriesnya tuh 102. Iya. 12 maaf. 12 episode. Iya. Gitu. Jadi kan kanvasnya juga beda. Nah, penyesuaian itu yang kita lakukan gitu. Jadi kalau gua tuh sebenarnya ngeliatnya gini. Jadi bisnis proposal itu punya kakek. Novelnya itu. Novel kakeknya. Ya. Terus kita punya orang tua tuh webtoonnya. Webtoon orang tuanya. Ya, kakak sulung kita tuh series Koreanya. Betul. Kita anak bungsunya. Anak bungsu nih. Gitu. Tentu saja kita share DNA yang sama. Ya. Pasti sama DNA-nya Ya. gitu, ya kan? Nah, tapi kan masing-masing ini punya Karakteristik yang beda-beda, ya kan? Ya. Masa adik mau dibandingin sama kakaknya, kasihan kali. Kasian dong. Ya apalagi memang, sama ibunya, apalagi sama neneknya nah, gitu ya. Ya memang adik tuh look up ke kakak, Iya. mungkin ya, karena kakaknya mungkin sukses segala macam ya. Mungkin kita akan look up ke mereka. Terima kasih juga dengan jalan yang udah dibuka gitu buat Iya. kita gitu kan. Kita juga appreciate itu sebenarnya. Tapi tetap punya berdiri sendirinya gitu berdiri ya sendiri, Mas ya. berdiri sendiri. Nah, Ya. yang kadang-kadang tidak dipahami itu adalah istilah remake itu sebenarnya. Benar, Remake benar. itu kan membuat ulang kan. Wah iya, isunya gede banget dari tahun ke tahun remake iya, Indonesia kalau nih. yang namanya remake itu ya Plek-plek gua harus bikin series. Iya. Gua harus bikin series, nggak bisa jadi film. Karena plek-plek remake ya bikin ulang series ya tinggal. Iya, gitu loh. Nah, cuma problemnya kan ada satu problem juga dia, bahwa kita kan juga nggak mau dibilang plagiat dia. Iya. Gitu loh. Iya. Baik kru, director, cinematographer, production design, Iya. pemain, kan mereka juga nggak mau dibilang plagiat. Ngapain gitu. kalau bikin sama gitu ya? Iya, karena mereka itu dia, karena Iya. seni itu kan datang dari insight kita, ya, personal kita gitu kan, nggak Setuju. mungkin dari mungkin 11-12 pemain Joker, sebutin yang memang looknya sama Joker, sebutin yang gayanya sama, cuma dari Nggak mulai ada. Jack Nicholson, Iya. Heath Ledger, Iya. ya, Jared Leto, terakhir nih si Joaquin Phoenix, Iya. ada nggak yang sama? Nggak ada. Menurut dia Joaquin Phoenix mau nggak disamain sama Heath Ledger? Nggak mau lah. Nggak mau. Nggak mau lah. Nah itulah seniman gitu. Nah ini yang kadang-kadang nggak dimengerti nih sama Ya. teman-teman kita gitu, dan kemudian itu menjadi isu yang sangat sensitif. Benar, karena isunya adalah saat remake nggak mau menodai kesannya. Iya. Apa yang sudah ada, padahal Iya. kita merawat DNA-nya. Iya. Itu kan yang harus dipahami. Iya. Ini kita dirawat nih DNA-nya biar Iya. terus berkembang dan terus Iya. punya keturunan nih. Iya, kita melestarikan. Iya. Justru kalau gue sih, gue malah terima kasih dan bangga ya, karena bisa membawa sebuah karya webtoon yang sangat indah ini, yang sangat bagus ini, menjadi bagian dari perfilman dan budaya Indonesia gitu. Gue malah seneng banget gitu, karena menurut gue gini ya, kayak misalkan, sorry gue agak jauh nih, kayak KUHP kita gitu. Iya. Itu kan juga versi Belanda kan, Iya. gitu. Dan kemudian bisa diterima juga ke versi saat kita, dan kita masih memakai itu, meskipun tentu saja ada, karena diadaptasi, jadi dia beradaptasi dengan lingkungan kebutuhan Indonesia gitu. Gitu sih sebenarnya. Ya ini juga jadi serunya gini Mas. Kalau misalkan kita ngomongin yang tadi Mas Rako bilang, ya akhirnya setiap ya itu yang kita jaga adalah DNA-nya nih. DNA-nya gitu. Jadi bukan masalah kayak enggak, kalau misalkan ada keluarga lain, masa kan nggak kembar, masa mau anak tiba-tiba mirip sama kakaknya. Betul. Kayak contohnya gini, Dias. Gue tuh paling suka ya, gue bisa dibilang fanatik nih. Gue fanatik tuh sama karakter Joker gitu. Oke. Tapi kan gue fanatik sama karakternya, bukan sama pemainnya. Oh iya betul. Jadi udah mau dalam bentuk gimana sih seniman itu menginterpretasikan tergantung Joker. pemainnya nanti bener apa enggak ngebawainnya. Bener. Tinggal gitu kan. Joker yang mana yang paling Mas Rako suka? sedikit. Heath Ledger sih. Heath Ledger ya. Heath Ledger ya. Oke, ini balik lagi ke bisnis proposal. Oke. Senangnya gue ngobrol sama Mas Rako hari ini adalah gue udah nonton Mas. Tepat setelah menonton dan selesai MC Presscon, aku nge-tweet, Mas Rako menemukan lagi kesentuhannya. Itu nggak tahu kenapa tweet yang keluar pertama dari aku tuh itu Mas. Aku happy banget keluar dari nonton bisnis proposal. Karena mungkin yang sebelumnya aku nonton film Mas Rako yang horor. Jadi kurang asik ya. iya kalau menurut aku kayak bukan Mas Rako, walaupun aku nggak bisa ngejudge itu kan based on inian ya, karena aku yang tadi aku bilang Mas, aku mengagumi dan juga ngikutin karya-karya Mas Rako dari dulu banget gitu, dari zaman puisi AADC nih gitu. Dan akhirnya di sini menemukan lagi. Nah Mas Rako sendiri ngerasa sempet
ada kehilangan arah gitu nggak sih Mas? Bukan arah ya, tapi kayak gue kemana nih? Apa gimana nih akhirnya setelah sebenarnya enggak proposal sih, lagi? Enggak ya? sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya itu apa ya? Ada kronologisnya sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin horor tuh sebenarnya juga kemarin tuh Para Betina itu sebenarnya itu 8 episode itu. Oh gitu. 8 episode terus kemudian ya keputusan Falcon untuk kemudian membuat menjadi 2 film. Ya kebayang nggak 8 episode terus Jadi digituin. produksinya tuh serial 8 episode 8 episode. dijadikan dua film jadinya. Ya mungkin karena keterbatasan kanvasnya Iya, kan, iya. iya. Jadi nggak kena gitu. Ini yang belum pernah kita tahu sebenarnya sebagai Iya, penonton. iya. Aku kan sebagai penikmat yang belum pernah Iya. nanya langsung. Nah, kalau- Dan terjawab jadi ini Iya. kenapa alasannya. Nah pengalaman itu juga yang kemudian kita mencoba untuk berhati-hati di bisnis proposal. 102 episode Webtoon 12 series 12 seri kita jadiin jadi 120 menit. nggak nyampe. Nggak nyampe bahkan ya. Iya. Tapi jujur Mas, aku nonton tuh happy banget. Aku ngerasa bahkan aku keluar dari situ ketemu sama manajernya Caitlyn. Oke. Nah, aku bilang gini, ini Caitlyn bagus banget dan emang aku nggak tahu gimana pendekatannya Mas Rako ke Caitlyn sehingga bisa sebegitu nyantolnya karakternya Yasmin di situ gitu. Iya. Kayak Caitlyn menemukan rootsnya jadinya kayak oh ini Caitlyn nih mainnya di sini gitu. Jadi memang pemeran Yasmin itu sebenarnya sebelumnya itu bukan Caitlyn sebenarnya. Oh iya. Ada satu nama tapi gua nggak bisa ngomong. Iyalah, ntar over aja ya. Terus saya kayak Caitlyn. Nah, begitu udah deket syuting tuh kayak wah gimana nih Caitlyn gitu kan. Siapa nih yang berani jadi Jasmine gitu. Belum keluar tuh nama Caitlyn. Itu gue research gitu, gue tontonin tuh semua pemain-pemain Indonesia tuh Sosial medianya. di sosial media, di YouTube tuh gue lihat-lihat gitu. Nah, gue mencari sosok yang memang 75% tuh Yasmin gitu. Ya, Karena kita nggak punya waktu lagi nih. udah mepet nih, udah mau produksi untuk gua nih. ngebentuk dia jadi Yasmin gitu. Oke. Terus gue ngeliat lah Caitlyn interview sama Hugh Jackman dan siapa yang jadi Oh iya, film Wolverine sama Ryan Reynolds. Nah sama Iya, Ryan Reynolds, iya, iya. gue ngeliat kan kayak wah ini Yasmin banget nih gue bilang. Iya. Langsung gue bilang kayaknya Caitlyn deh Bu gitu ke Bu Erika. Jadwal pas lagi. Jadwal masuk. Heeh. Udah main lah Caitlyn. Dan ternyata ketika dia datang bener anaknya bocor ternyata. Bener. Iya. Ini manajer bilang, "Ih, Caitlyn memang gitu, anak bambu hapus nih." Kayak, tapi itu karakter yang kuat banget sih Mas. Aku nggak nonton seriesnya ya karena belum nonton. Hati-hati Jadi loh, hati-hati nanti di nggak nonton series. iya kalau seriesnya karena seriesnya bagus gitu. Tapi belum nonton seriesnya. Ini jadi rame. Oh, tapi emang aku belum nonton. Tapi makanya biar aku tidak punya ekspektasi apa-apa saat menonton filmnya. Kan kita dikasih tahu hamin 3 minggu gitu untuk MC gala premier dan preskon kan. Oh ini based on tapi nggak mau nonton dulu supaya aku nggak punya ekspektasi apa-apa terhadap apa yang itu tadi terhadap kakaknya karena kan kita mau MC acara adeknya. Nah iya itu dia. Itu kan Itu dia. kayak penonton Yes. kan juga gitu. Ya Yes. udah kakaknya belum kenal, nggak apa-apa. Kakaknya baik, it's okay. Tapi kan gue pengen MC adeknya yang gue kenal adeknya dulu deh. Nah, Gitu kan yang dijaga adalah ya, DNA-nya. analogi itu kan yang paling bener kan. Bener, Gitu. harusnya yang dijaga itu. Oh, nah Ariel Tatum juga Mas. Yes. Ya kalau Ariel Tatum sih menurut gue dia sangat profesional ya. Yeah. Dia memang udah mateng gitu dan dia sangat sensitif in positive way gitu. Jadi dia memang mencari bentuk juga gitu dan itu dia gue bilang bahwa setiap seniman tuh punya pendekatan masing-masing. Sentuhannya sendiri ya. Punya pendekatan dalam membawakan perannya ketika dia berseni itu tuh beda-beda gitu ya. Mungkin Ariel Tatum dengan nonton seriesnya gitu Ya. untuk membuat referensi. Ya. Ya, mungkin Abizar dia takut dibilang plagiat atau apa, dia punya perspektif sendiri gitu ya. Bukan menciptakan karakter baru ya, tapi Bukan. punya perspektif sendiri gitu kan. Dan Caitlyn dan Ardhito juga gitu. Ya sah-sah aja sebenarnya, itu valid aja gitu. It's okay gitu. Aku sih percayanya saat temen-temen ini yang kemarin ramai di sosial media itu ke bioskop, aku bilang ke salah satu tim promonya Falcon, ajak deh mereka saat udah menonton, mereka akan happy kok. Mereka akan menikmati sebegitu terbawanya dengan pembawaan cerita penulisan skenario dari Mas Aditya Mulya, penyutradaraan dari Mas Rako gitu. Karena sebegitu fun ya, kita nonton tuh nggak diminta mikir gitu Mas. Ya udah gue pengen fun nih, pusing nih Januari panjang banget gitu ya kan. Februari kok
bulan penuh cinta tapi nggak tahu ngasih coklat ke siapa gitu. Kayak dia nih kesian Nas jomblo. Jadi plong gitu. Nonton tuh buat hiburan tuh terjadi lagi di sini gitu Mas. Iya. Dan rasa itu yang aku dapat setelah menonton. Iya. Mas Rako mengekspektasikan itu nggak sih ke penonton saat penonton gue habis nonton Bisnis Proposal harus happy nih atau? Iya, ketika gua research ya, mulai lihat webtoon dan seriesnya gitu kan, oh bentuknya kayak gini gitu. Gua mencoba untuk, kan film itu kan menurut gua tuh ada entertain, education, estetika, sama eksklusivitas gitu kan. Ya eksklusifnya tuh ini ekranisasi pertama dari webtoon Koreanya, nggak pernah dilakuin kan. Bisnis Proposal baru pertama kali dan mereka punya fanbase yang besar, pasti ini sangat eksklusif nih dan terbukti sekarang rame kan gitu. Si sosmednya gitu. Terus secara estetikanya pasti bagus gitu kan. Nah secara sisi entertainnya nih, dari titik mana sih nih film bisa menghibur gitu? Karena orang nonton kan untuk menghibur gitu. Nah ketika gue membaca webtoonnya dan gue ngeliat seriesnya, gue harus menemukan titik itu tuh. Apa sih yang bikin menghibur ini nih gitu? Apakah tarik ulur karakter Kang Tae-mu dengan Shin Hari, ataukah situasi komedi sitkomnya, kelucuan yang terjadi awkwardnya ketika mereka saling, si Shin Hari nipu Kang Tae-mu ternyata di pegawainya. Nah titik-titik itu tuh yang harus kita potret kan gitu. Jadi ketika gue membaca skripnya Mas Aditya Mulya, gue bilang ini titik-titik itu udah ada semua nih. Udah terdeliver dengan baik di skenario ini gitu. Udah aku tinggal eksekusi aja sebenarnya dan mengarahkan pemain untuk selalu mengingatkan bahwa ini titik entertainnya ya. Gitu. Ini titik entertainnya nih. Jangan kemudian kalian main sendiri ini. Kalian juga harus share itu ke penonton audience nantinya gitu ya. Kayak misalkan ya nanti kalau yang udah nonton ya adegan pasar misalkan mereka gandengan atau mereka masak steak dan nasi goreng bebek, itu kan sisi-sisi entertain itu yang harus, dan itu sebenarnya yang gua kulik gitu dia. Kayak ya kan masak ya bisa masak aja kan. Sekedar masak kan? aja. Gak usah ngapa-ngapain. Tapi gue menciptakan sebuah dunia baru gitu. Misalkan kayak gue nyari lokasi yang emang gang masaknya itu sempit gitu, supaya nanti ketika dia ketemu tuh kayak saling nggak enakan. Aduh, iya gitu. lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Dan setelah nonton sih pengen makan kepiting saus padang. Parah sih itu, kayak gimana nih cara dapetin itu, karena feel itu ya yang akhirnya nyampe ke penonton ya. Iya, dan kayak misalnya kayak pemilihan karakter bapaknya Sari itu Om Indro, Pak Indro, ibunya Inde Barens gitu kan. Itu kan juga karena dari sisi entertain gitu. Mereka is a very nice, very good, very perfect actor dan actress gitu. Tapi ada satu yang harus kita penuhi kan, unsur itu tadi tuh, hiburannya gitu. Mereka nonton sinetron, mereka kondisi keluarga yang mungkin sedang susah, tapi mereka menghadapinya dengan sabar dan tapi tetap rileks dan lucu gitu. Dan itu dekat dengan banyak masyarakat Indonesia sih Mas. Karakter Pak Dendro dan juga Candy. Sebenarnya kan pilihan itu kan, misalkan scene yang Sari bilang ini agak-agak ini. Ya, kalau di hari pertama tayang, kalau nanti ini tayang di hari pertama ada tayang. Satu scene yang Sari bilang, "Pak, utang Papa tinggal 20 juta." Gitu. Kebayang kalau yang main itu misalkan aktor yang emang terkenal serius, terus membawa ini kayak, "Pak, utang Papa tinggal 20 juta Pak." Berat banget itu. Akan beda kan? Beda itu. Nah, bentuk pilihan itu tuh yang menurut gue penting gitu, yang kita harus tahu gitu. Di titik mana sih ini yang mau kita suguhin ke penonton nih gitu, yang membuat penonton suka gitu. Ya itu yang di stretch, yang akhirnya dikulik, dan di skripnya Mas Adit udah disiapin semua tuh Mas ya. Ya meskipun Adit nggak detil ya. Bahan-bahan udah ada, Mas Rako masak. Olahnya gitu ya. Jadi ya itu dia, kayak kita nyari lokasi pasarnya, bentuk bajunya gimana, ya kan, ketika di pasar itu mereka kelihatan agak kayak nggak cocok, nggak belong di pasar itu, tapi karena mereka saling suka, akhirnya tuh kayak ya ngeblend aja jadinya gitu kan. Terus kayak misalkan pemilihan shot, kayak scene ini nih ya sedikit aja ya, maksudnya ini kayak satu teori untuk directing gitu. Misalkan kayak scene ini scene siapa sih sebenarnya? Misalkan scene Sari gitu. Sari lagi di judge nih, misalkan masakan kepiting dia lagi di judge. Ya kita taruh di spotlight, ditekuk, dikerumunin oleh beberapa orang, temen dan bosnya gitu. Terus ketika karakter utama dan Satrio masuk, dia merasa terpojok pakai masker.
Terus ketika Utama ngedatangin Sari itu dia kayak punya dunia sendiri. Iya. Gitu. Nah, itu kan kayak gimana caranya kita berkomunikasi secara bahasa visual tadi gitu dia. Ilmunya mahal ini bos, luar biasa ini. Gue gak pernah kepikiran loh sini siapa, aku gak pernah kepikiran. Dan itu harus dipunya makanya Mas Rako jadi sutradara ya. Misalnya gue kasih lagi nih ya. Misalkan kayak ketika dia ngomong sama kakeknya makan gudeg. Iya. Kan bertiga tuh Om Slamet, Abizar sama Ariel Tatum dan Abizar gitu kan. Kan itu biasa lah blocking film tuh kan kalau nggak bentuk A, L ya I gitu. Itu kan bentuknya L. Gitu kan. Nah, ketika mereka ngomongin tentang isu yang global, yang umum, yang jadi komoditas umum gitu. Angle gue keluar gitu. Angle gue tuh 3 orang ini gitu. Terus cover gue dari Om Slamet ke mereka berdua kan. Iya. Tapi ketika momen dia berdua, gue isolate mereka, angle gue dari belakang mereka langsung. Oh, iya ya. Karena semua isolate gitu. Ketika Sari ngeliatin Utama gitu kayak, ternyata dia nggak jahat, ternyata dia baik. Mata-matanya dia itu dia punya dunia sendiri. Om Slamet nggak perlu kelihatan karena ini their world gitu. Wow, oke. Nah, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya dia yang harus dari awal tuh, makanya gue bilang production design by design itu karena itu gitu. Jadi kayak ini di mana sih kekuatan scene ini tuh apa gitu, dan ini untuk siapa gitu. Dan itu dipikirin banget ya, dan emang butuh ilmunya ya Mas. Butuh belajarnya. Nah, itu jurnal-jurnal itu tadi. Dan jurnal tadi tuh ada di situ. Tiba-tiba ya udah gue nggak perlu lagi gitu kayaknya. Iya. Udah autopilot di Mas Rako dengan pengalaman yang udah sekian lama ini gitu ya. Karena serunya dan kita sebagai penonton kan cuman bisanya setelah nonton apa yang kita rasakan. Teknis, makanya Mas Rako bilang ini adalah sebuah production design, karena hal-hal itulah yang di desain banget supaya tetap bisa nyampenya maksimal. Iya, kadang-kadang kan kita suka harus didesain tuh kadang-kadang kita kalau kita nggak ngerti as a director itu juga suka boros juga dia gitu. Kayak tiba-tiba nggak perlu kita pakai Steadicam, tapi kita pengennya shotnya pakai Steadicam gitu, misalkan pakai Jimmy Jeep, nggak perlu Jimmy Jeep gitu. Mungkin akan lebih kena kalau pakai tripod aja, harusnya lebih kena gitu. Ini menyenangkan untuk eksekutif produser ya Mas. Iya, jadi memang itu. Jadi ketika kita ditanya gitu, ini hari lo ini budget lo gede banget loh karena ada Steadicam, Jimmy Jeep, bla 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 gitu. Lah, karena memang gue butuh ini untuk ini komunikasinya tuh begini gini. Beralasan gitu. Dan memang didesain untuk nyampainya seperti yang diharapkan sama filmmakernya. Iya, itu production design harus bisa dipertanggungjawabkan tuh itu. Nah, kalau kita udah memaknai film as art seni, gue udah angkat tangan. Bener. Karena bebas aja. Bebas. Kamera bisa dari dalam baju gitu. Point of view cicak. Karena kalau ada batasannya. Kalau production design ada teori-teori yang memang kita harus patuh di teori-teori tadi ya Mas. Harus didesain dari mulai skenario. Satu nama yang naik itu di momen beberapa bulan terakhir adalah Kawai Labiba Mas. Di bisnis proposal kan ada juga. Sebelumnya kan dia tayang duluan mungkin ya. Aku nggak tahu proses syutingnya soalnya. Proses syutingnya siapa duluan? Apakah 1 kakak 7 ponakan dulu ataukah bisnis proposal dulu? Tapi gimana menemukan Kawai Labiba? Itu mendapat highlight banget di yang kemarin, bahkan di 1 kakak ataupun di bisnis proposal. Sebenarnya menemukan Kawai juga nggak susah-susah amat karena dia memang lahir dari seorang seniman aktor. Ayahnya kan Aji Bong. Dia seorang acting coach yang sangat handal gitu. Ya menurut gua nggak susah juga. Jadi ketika casting director menyodorkan gue beberapa nama dan casting, gue lihat Kawai ini data pribadinya anaknya Aji, ya udah dia. Gitu. Dan secara fisik juga cocok jadi Fitri, anak magang, polos. Juga bisa ngelawak juga gitu. Cocok bentuknya gitu. Jadi ya udah, mungkin secara produser juga cocok di yang lain juga betul. Jadwal dan waktu. Jadwal dan waktu ya. Ya mungkin ya udah kita match gitu. Aku rasa sih the next big thing Kawai. Dia bener-bener asik sih. Maksudnya asik banget. Dia memberikan sesuatu letupan-letupan yang menurut gue tuh sangat oke gitu. Karena kayak misalkan dia kayak ketika ngeliat pengumuman demo, terus dia kayak nangis beneran, terus dia tiba-tiba ya nggak punya sih Mbak. Tapi kan itu tuh menurut gue kalau mainnya salah sih
akan cringe. Kering sih. Iya, benar. Langsung kayak kalau bahasa Jawa itu gendong kulkas tau gak lo, kayak kita berat nanti gendong itu. kulkas gak dingin tapi berat gitu. Tapi ini kena gitu ya. Ya aku berarti ini bener ada Kawai, ada Fatih Unru. Sama berarti dengan filmnya Ngejaga DNA. Fatih kita tahu. Ayahnya siapa? Nah, Kawai juga. Berarti ini juga Ngejaga DNA tuh ini juga masih terjadi di Paracas juga ya sebenarnya. Iya. Ya kalau Fatih Unru sih gue udah lihat beberapa ya, kan dia dari kecil kan. Dia gue udah ngeliat gitu. Tapi memang ketika satu kakak 7 ponakan itu juga gue nggak tahu sih siapa yang main. Pas kita disodorin, kita casting gitu, gue juga nggak tahu kalau mereka terlibat ternyata di satu kakak 7 ponakan juga gitu. Yes, ini kan akan tayang nih Mas. By the time kita tayang ini hari pertama juga tayang gitu Business Proposal. Gue serahkan ke Mas Rako ini mau dijawab atau enggak apa-apa. Tapi kita tahu yang lagi rame. Ada miskomunikasi lah ya, karena tadi kita ngobrol di sini akhirnya ketahuan nih ini adalah Ngejaga DNA. Justru ekspektasi penonton atau ekspektasi teman-teman fans yang sebegitu luar biasanya menurut aku, yang sehingga bisa impactnya sampai kayak gini nih Mas. Di mana sih ininya Mas, missnya nih menurut Mas Rako antara produk dengan teman-teman fans ini Mas? Kalau menurut gue sih gini sih, gue sebenarnya kurang tertarik untuk ngebahas masalah personal. Iya, nggak personal ya. Maksudnya, tapi itu menurut gue ada hubungannya dengan itu sih, dengan personal mungkin Abizar gitu, menurut gue ya. Mungkin ada history yang kurang enak dengan netizen sebelumnya, kemudian kebawa-bawa ke sini gitu kan. Dan lucu juga sih karena dalam sebuah diskusi atau perdebatan gitu, kita kan harus fokus ke produk materi yang kita debatkan, ya kan. Nah kalau menurut gue ini udah nggak fokus. Jadi maksudnya udah nggak sehat gitu, udah nggak fokus ke. Kalau emang kalian, misalnya kalau emang kita mau mengkritik ataupun mereview, ya udah review produknya, bisnis proposal gitu. Nggak usah lari ke pribadi. Nah biasanya tuh ini terjadi karena apa ya, kekurang dewasaan kita dalam berdebat mungkin ya. Kayak misalkan gue debat sama Dias gitu, terus Dias gue ngeluarin sebuah Dias ngeluarin sebuah teori gitu. Nah gue bisa menjawab teorinya Dias gitu dengan benar gitu. Kan Dias juga nggak mau terpojokkan kan. Akhirnya Dias menyerang personality gue, fisik gue diserang, dibelok-belokin gitu, fisik gue diserang apa, dan itu gue sedih banget Dias. Gue sedih banget, gue mau ngeliat kayak gue kan gue orang tua ya, gue 2 laki gitu ya, gue ngebayang Abizar tuh anak gue, dan anak gue digituin tuh Masya Allah banget gitu. Maksud gue kayak di fisiknya dikata-katain, kayak tukang ini tukang itu apa segala macam lah gitu. Menurut gue itu juga sebuah penghinaan kepada profesi orang yang sedang mencari nafkah juga loh. Nah itu kadang-kadang gue suka bingung sih gitu. Dan ya mungkin kita harus lebih dewasa sih untuk apalagi belum nonton filmnya gitu. Itu ditambah. Itu lucu banget sih. Tapi ya it's okay karena nggak apa-apa ya. It's okay kan gini. Gue beranggapan gini. Gue sih karena yang bikin gue santai itu karena gue mikirnya gini dia. Semua yang terjadi itu atas izin Allah gitu. Semua yang terjadi itu atas izinnya Tuhan, atas izin Allah. Mungkin ini adalah berkah ya. Mungkin ini adalah lindungan, kita dijaga untuk supaya kita tetap, kalau kita mau naik kelas kan kita pasti diuji kan. Dan semoga ini berkah juga buat Abizar, supaya dia makin dewasa gitu kan. Kedepannya makin baik gitu, makin keren sebagai as an actor, aset Indonesia perfilman nasional gitu kan. Dan ya inama al yusri usro kan. Bersama kesusahan akan ada jalan keluar. Kemudahan gitu. Jadi ya menurut gue ini juga blessing in the sky juga, karena dengan ini juga malah jadi awareness-nya jadi tinggi banget. Betul. Pembahasannya jadi banyak banget. Jadi tinggi banget gitu. Jadi it's okay menurut gue, it's okay. Ya, aku kenal pribadi, kenal baik sama Abi dan juga sama Bang Alfi gitu yang selalu jagain gitu ya. Setelah kemarin tuh ya, yang memang belum kenal secara personal pasti akan menganggap sombong, songong atau apalah gitu. Tapi yang kita tahu secara personal dia nggak gitu anaknya. Cuman ekspektasi teman-teman penonton kan nggak bisa kita samain semua. Jangan-jangan cara menyampaikan dia kayak gitu emang orangnya gitu, gitu kan. Memang cara
ada sedikit cara menyampaikannya yang nggak sesuai dengan ekspektasi banyak orang, Mas. Memang unik kan setiap orang punya menyampaikan. Betul. Nah itu Iya kan? masalah unik itu. Mungkin netizen ini belum pernah kali terlibat langsung dengan dunia film gitu, terutama aktor gitu. Yes. Banyak aktor kita yang unik-unik gitu. Bukan lagi. Banyak banget. Banyak banget gitu dalam cara menyampaikan. Betul. Dan Abizar ini masih biasa aja menurut gue. Belum pernah dengan yang senior mungkin dibule atau di apa gitu kan. Kayak ya ada kok tuh sutradara luar juga yang kalau nulis skenario harus ada kepala kuda dipenggal di mejanya yang kayak karena seniman tuh kan emang unik gitu. Jadi justru keunikan itu gitu. Tapi satu yang harus kita sadari sih bahwa kita tuh jatuh cinta dengan karakternya atau orangnya nih gitu. Kalau misalkan pemeran Kang Taimo itu tiba-tiba dapat peran antagonis gitu, apakah kalian masih cinta dengan dia gitu? Apakah kita masih cinta dengan dia gitu kan? Misalkan kita cinta banget dengan Nicholas Saputra jadi Rangga gitu. Terus kemudian Rangga jadi pembunuh bayaran gitu. Apakah kita masih cinta dengan Niko? Jadi maksudnya yang harus kita lihat tuh kita jatuh cinta dengan karakter atau dengan orangnya yang memerankannya gitu, sama dengan Joker tadi kan gitu. Nah itu yang harus kita kita bener-bener maknai sih. Dan ada sedihnya gue karena gue kayak gila ya, gue DM Abizar, gue are you okay, ini nggak apa-apa mas, ini dan segala macam gitu. Dan gue agak geli juga sih, agak geli gitu. Maksudnya sometimes some people tuh kayak riding the wave gitu. Iya, betul. Dengan masalah ini gitu. Maksud gue kalau emang concern DM aja anaknya Japri. Kalau emang lo kenal gitu. Maksudnya jangan riding the wave gitu menurut gue. Dan gue nggak belain Abizar ya, tapi ini gue ngelihat sebagai kacamata orang umum juga gitu. Yang harusnya belajar nggak cuma Abinya, dua-duanya kita sebagai penonton, ya kan ngelihat ini yang tadi Mas Rako jelaskan, ini adalah ngejaga DNA-nya apa dan lain-lain gitu. Abinya pun belajar juga, belajar banyak. Kemarin ngobrol sampai dia bikin statement itu pasti yakin banget itu belajar banyak untuk dia. Karena itu bahasa komunikasi yang dia lakukan sehari-hari, jadi nggak ada yang dia juga kaget mungkin kayak ternyata efeknya gini, padahal ini gue sehari-hari karena orang nggak mengenal dia secara personal. Jadi cara penyampaiannya nggak sesuai ekspektasi banyak orang kalau menurutku. Betul. Gitu. Dan nggak mungkin kita tidak menghargai ataupun respect kepada bisnis proposal ataupun The Office Blind Date. Nggak mungkin lah. Kita bikin tuh kita nggak mungkin gitu. Karena kebayang nggak sih kita bikin film tuh kita meluangkan waktu hidup kita loh untuk film itu gitu, meluangkan pikiran kita, jiwa raga kita di situ. Kita bisa nggak tidur, nggak pulang untuk ngelakuin itu semua gitu. Jadi Abizar juga melakukan itu gitu. Dan itu dilakukan untuk teman-teman yang mencintai produk bisnis proposal ini dari mulai webtoon, novel webtoon sampai ke series ya Mas ya. Dan masalah komunikasi juga kan bukannya gue gimana-gimana. Maksudnya gue ngelihat juga terkadang yang mengkomenin Abizar itu lebih sadis dari Abizar gitu. Itu ada kan lebih sadis. Dan ya udahlah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Masalah nggak kenal aja sih Mas. Kalau kita kenal, betul. Cara komunikasi dia ya emang gitu tuh, bukan hal yang sombong, bukan hal yang meremehkan. Nggak ada maksud. Aku yakin nggak ada maksud sama sekali dari Abizar untuk meremehkan. Tapi cara penyampaian dia nggak semua orang bisa terima itu juga. Karena dalam kehidupan profesional Abizar kan, gue kenal Abizar dalam kehidupan profesional sebagai aktor dan director gitu. Dia pekerja keras. Setuju. Dia sangat disiplin. Dia melakukan semua yang dia harus lakukan gitu kan. Dia mendeliver karakter dengan baik. Mungkin dia sudah nonton filmnya kan. Maksudnya mungkin dia bisa jadi saksi gitu. Dia mendeliver karakter itu juga dengan baik gitu. Dia juga secara attitude juga as a professional dia oke banget. Oke banget. Karena banyak juga yang di luar sana tuh attitude-nya enggak banget juga. 38 gitu. Film berarti berapa aktor yang ditemui Mas Rako, berbagai keunikannya ya kan. Jadi menurut gua as a professional life tuh enggak ada yang salah, enggak ada yang salah gitu. Emang perspektif atau pendekatan pemain itu kan juga, seorang seniman kan beda-beda kayak gue bilang tadi kan. Dan kalau Abizar itu berpatokan kepada skenario, itu udah yang paling benar. Karena takutnya nanti dia bilang plagiat gitu. Seperti gue bilang tadi, Johan Phoenix, kok lo sama sih sama
Heath Ledger, iya. Jared Leto gitu. Marah lah bukan Phoenix. Marah bener. Gitu loh. Ya makanya itunya nggak ada yang salah kalau kontennya Mas ya. Iya Cuman pasti nggak mau sama juga. Cara penyampaiannya yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman masyarakat, sama apa yang biasa dilakukan oleh Abizar dalam menyampaikan sesuatu, itu aja sih sebenarnya. Karena nggak sedikit kita ketemu di preskon, teman-teman aktor jawabnya nggak nonton tapi menghargai proses penulisan skenario sama directing. Banyak kok film remake yang pemerannya nggak nonton aslinya, banyak. Cuman memang itu dia cara menyampaikannya nggak sesuai aja sama ekspektasi orang-orang. Tapi lo harus nonton. Kalau gua berani ngomong gini karena gue udah nonton produknya. Jadi gue mengesampingkan tuh Mas. Isunya kan udah rame pas kita gala premier sebenarnya. Tapi aku mengesampingkan itu. Enggak. Karena yang gue pengen tahu, gue pengen kenal sama Ade dari DNA ini nih gitu kan. Dan gue sangat terhibur dan happy banget Mas nontonnya. Makanya langsung minta ke teman-teman Falcon, Mas Rako dong ke podcast gue gitu. Dan thank you Mas Rako udah mau sharing di sini gitu. Bisnis proposal, perjalanan panjang melibatkan banyak nama-nama hebat. Coy lu menggabungkan Om Slamet Raharjo ada di situ. Terus seru sih. Itu seru banget. Di direct sebegitu funnya Om Slamet. Jadi ya Om Slamet tuh menurut gue sebuah entitas menarik juga tuh. Entitas menarik tuh sama tuh. Maksudnya datang gitu kan dengan perspektif yang beda. Iya. Gue cerita dikit ya. Om Slamet datang mukanya galak banget dia. Galak banget kan. Galak tuh. Peran saya apa Rako? Waduh. Om Slamet aja ngomong. Iya. Terus? Enggak, ini jadi kakek. Mana kakek gimana? Jadi dia baik itu kan. Oh baik kakeknya. Saya di brief katanya kakeknya jahat. Enggak Om, baik. Oh baik. Berarti dia lagi ngedalamin karakternya dengan ke Mas Rako pura-pura ini. Iya, wow gitu. Terus ya udah, akhirnya ngobrol panjang lebar. Begitu ngobrol panjang, ketawa-tawa. Ketika dia pulang dia ngomong, Rako, ya Om, gue tadi ngomongnya banyak Om. Tapi yang 80% itu bohong Rako. Kamu jangan percaya. Jadi unik-unik gitu, aktor tuh unik-unik gitu kan. Om Indro beda lagi, Mbak Indi Barens beda lagi. Iya, memang Pak Dendro setiap saya MC kan deket sama lo lagi preskon. Kamu nanya mulu deh. Lah Om kan MC Om. Nanya mulu lu digituin. Iya, ada Yono Bakri juga, ada Ovi, ada siapa namanya Kawai, Fatih Unru. Jadi banyak nama-nama luar biasa di dalam satu film. Ardhito pun surprisingly main romcom pertama. Ya kan ini biasanya dia drama kan. Dan ini romcom pertama dia dan ke-deliver dengan sangat luar biasa. Iya. Dan karena memang Ardhito sekolahnya sekolah film. Iya. Gitu. Jadi pas deh castingnya sih pas sih. Dan thank you Mas Rako udah ada di sini. Berarti nextnya akan ada film ke-38 nanti. Semoga bisa ngobrol lagi di sini. Tungguin. Drama? Romcom? Drama sih. Based on true story, tapi cuma based on ya, bukan true story gitu. Ya, balik lagi nih, ini kita banyak ilmu dari Mas Rako. Nanti boleh potongnya di sosial media, di TikTok, di Reels tadi. Ekranisasi, ya, bukan adaptasi itu kayak gimana kayak gitu Mas ya. Terus kita ngejaga DNA. Ini terus tadi yang tuh sini lagi berat kemana, itu kita potong supaya jadi ini ilmu. Thank you Mas Rako. Dan kita tunggu, menarik juga. Semoga nanti setelah ini pengennya punya jadwal sama Mbak Mira atau Mas Riri atau Mas Rudi Sujarwo untuk aku bahas tadi yang Mas Rako sampein. Jadi ada satu benang merah yang coba kita sambungin dari narsum satu ke yang lainnya. Thank you. Jangan-jangan deh point of view-nya beda lagi. Benar, jadi kita tahu. Apa enggak, gue marah enggak gitu. Dulu Mas Rako tuh gue suruh bikin puisi, jadi dia harus tersembunyi dari dulu udah di Rempoa Mas kantornya Miles. Atau enggak ya? Dulu di Antasari. Oh di Antasari ya? Iya di Antasari. Itulah potlotnya industri film ternyata. Ya, inkubasi sebenarnya ada banyak. Ada banyak ya. Ada Rex Cinema, ada Miles, ada Kaninga. Ya kalau Kaninga tuh kan Joko Anwar tuh lahir dari situ kan. Miles tuh ya gue, Edwin, Lasha, Agung, Mas Riri. Rex Cinema ya Upi, ya terus Dimas J, Rizal. Siapa lagi? Banyak sih inkubasi tuh waktu itu banyak. Banyak ya. Dan sekarang nama-nama yang tadi Mas Rako sebutin masih eksis di industri film. Ya, amin. Regenerasi gimana? Dikit aku jadi penasaran. Regenerasi saat ini kalau Mas Rako lihat gimana Mas? Untuk sineas di belakang layar, sutradara dan lain-lain. Kalau gue sih masa depan film kita tuh baik dan bagus sih. Regenerasinya tuh menurut gue oke banget gitu. Dan gue seneng banget banyak sutradara perempuan yang juga
established gitu sekarang, dan mereka bagus-bagus banget gitu. Karena menurut gua kompetisi yang sehat itu akan membuahkan sebuah karya-karya yang akan keren-keren gitu. Jadi kita juga jangan takut berkompetisi karena kita juga punya keunikan masing-masing gitu kan. Dan ya gue bilang masa depan Indonesia cerah karena bukan cuma bioskop, sekarang juga ada OTT, ada online, ada channel-channel banyak gitu ya yang bisa kita pakai untuk karir kita gitu. Tapi menghimbau aja dengan cara yang benar sih gitu. Jangan sampai kita masuk ke industri film tapi dengan kayak demonstran gitu, bakar kanan, bakar kiri, dibakar, rusuh gitu kan. Terus akhirnya semua orang lihat ke dia. Ya udah deh lo ikutan sini deh biar nggak rusuh, jangan gitu. Jangan gitu gitu. Jadi buktikan dengan karya kalian gitu. Buktikan dengan karya kalian dengan sebaik mungkin gitu. Nah, silakan berkompetisi gitu. Yes, dan kompetisi sehat kok. Gitu ya. Dan kita butuh tuh Mas kayaknya ruang-ruang inkubasi lagi di momen sekarang. Ya kita sih selalu buka ya, ada. Setiap kali kita syuting pasti ada yang magang. Pasti ada yang 2-3 orang, pasti banyak yang magang. Dan lahirlah sineas-sineas. Ini dia mau jadi filmmaker nih. Amin. Ya, lu Jogja ya. Lulusan Jogja nih pengen. Mas Iva, mau Iva. Ya. Isi. Oke. Tapi pengen film, dia makanya pas bikin podcast ini semangat banget. Tadi Mas Rako, dia nonton terus Mas, dia podcast nggak kerja nih, kamera juga lupa kayaknya di onin. Mas Rako, thank you sekali lagi. Jangan lupa teman-teman untuk nonton film terbaru Mas Rako, A Business Proposal, romcom. Happy, lo akan nonton, lo akan happy banget. Bebas lo mau ajak siapa, mau ajak keluarga kek, mau ajak pasangan. Itu lebih happy sih kalau ajak pasangan. Jadi abis dari situ ada yang dibahas, gandengan gitu. Aduh itu dia, menimbulkan lagi setruman kelingking ketemu kelingking di bioskop. Thank you Mas Rako ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga nanti bisa mampir ke sini lagi. Siap. Thank you teman-teman bersinema. Sampai jumpa. Dah.